Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di kesempatan dini hari ini, ya karena ini saya buat video di atas jam 12 malam, sehingga saya mengatakan kalau ini sudah masuk dini hari. Ya, di kesempatan kali ini saya menunjukkan lagi fosil Gallikelor yang sudah saya rendam selama sekitar 1 bulan. Ya, ini sudah saya rendam sekitar 1 bulanan, dan di sini sudah mengeluarkan aroma khasnya, yaitu aroma yang awalnya dalam 1 minggu rendaman itu mengeluarkan aroma yang hampir seperti aroma belerang atau bau belerang. Namun setelah dalam 1 bulan ini aromanya jika dicium berubah menjadi aroma yang hampir seperti aroma air comberan. Ya, tidak enak sekali aromanya. Nah, sini saya akan membuangnya airnya ini. Air ini akan saya buang, terus bagian fosil Gallikelornya akan saya bilas dengan air bersih. Setelah itu tidak akan saya rendam lagi karena ini sudah saya lakukan perendaman selama 1 bulan untuk memulihkan energi secara alami agar fosil Gallikelor ini energinya semakin memadat lagi seperti semula, agar sama seperti 1 bulan yang lalu sebelum saya rendam. Dan ini akan memulihkan energinya secara alami pada fosil Gallikelor. Selain pulih, maka energinya yang terkandung di dalam fosil Gallikelor ini juga semakin memadat begitu. Ya, ini bisa disaksikan di sebelah sini, ini memang tidak terlalu keruh dan tidak terlalu kotor dikarenakan ini fosil Gallikelornya ini sedikit. Sedangkan yang ini jumlah fosil Gallikelornya banyak dan ini full penuh di dalam toples ini, termasuk yang ukuran besar juga. Nah, di sini juga mengeluarkan kotoran, ya bisa dilihat sendiri. Ini adalah kotoran yang terdapat di dalam fosil Gallikelor atau yang terkandung di dalam fosil Gallikelor, termasuk salah satunya adalah kapur yang berada di dalam fosil Gallikelor keluar. Nah, sehingga seperti ini jika kita saksikan, jika kita simak, bahkan ini ada yang seperti agak sedikit kental ya. Nah, ini keluar semua dan ini nanti akan saya sudahi lagi untuk perendamannya, meskipun beberapa bulan yang lalu juga pernah saya rendam. Namun kali ini setelah saya rendam selama 1 bulan untuk memulihkan energinya secara alami, maka ini akan saya buang airnya. Setelah itu fosil Gallikelornya akan saya bilasi dengan air bersih sehingga energinya akan kembali pulih dan akan memadat lagi seperti sebelum saya rendam, yaitu 1 bulan yang lalu. Dan ini untuk perendamannya memang untuk jenis fosil Gallikelor pada saat direndam itu memang berpengaruh teman-teman, mempengaruhi dari segi energinya. Jika merendamnya itu menurut pengalaman pribadi ya, ini menurut pengalaman pribadi saya yang sudah saya lakukan, jika direndamnya itu selama sekitar 3 hari ataupun 1 minggu mungkin tidak berpengaruh. Jika direndamnya itu selama 1 bulan atau bahkan lebih, maka itu akan mempengaruhi energinya sehingga energinya akan sedikit melemah. Tapi itu tidak masalah karena ini sifatnya alami dan pasti akan kembali lagi secara alami jika airnya dibuang lalu kita bersihkan lagi dan fosil Gallikelornya kita keringkan lagi. Dan itu dalam hitungan, biasanya dalam hitungan antara 2 sampai 3 hari biasanya energinya akan pulih kembali jikalau memang benar-benar fosil Gallikelor tersebut itu mempunyai kualitas yang lumayan bagus atau fosil Gallikelor yang berkualitas, yang artinya fosil Gallikelor yang memang benar-benar aktif secara alami begitu. Dan ini yang saya ceritakan ini adalah sesuai dengan pengalaman pribadi saya, sesuai dengan eksperimen yang selama ini saya lakukan, sehingga saya bisa menceritakan kepada sahabat-sahabat, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Ini perlu diketahui. Dan mungkin dari sahabat-sahabat, mungkin ada beberapa dari sahabat yang sudah senior juga mungkin belum pernah melakukan eksperimen ini, bahkan mungkin juga belum pernah mencoba hal semacam ini antara fosil Gallikelor yang direndam dan yang tidak. Itu bagaimana perbedaannya, perubahan dari segi energinya pun bagaimana. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang namanya fosil Gallikelor yang aktif secara alami, yang memang benar-benar sudah aktif, yang memang benar-benar dikehendaki aktif oleh alam, oleh sang pencipta, itu memanglah tidak mudah dan itu cukup langka sekali. Tidak semua fosil Gallikelor
aktif secara alami. Meskipun ada juga fosil kalikelor yang mempunyai kualitas bagus juga belum tentu aktif. Begitu teman-teman. Itulah yang dimaksud dengan kelangkaannya fosil kalikelor. Ya, langsung saja kali ini saya akan membuang airnya. Setelah itu fosil kalikelornya akan saya bersihkan dan akan saya keringkan dan akan saya sudahi untuk perendaman dimulai dini hari ini. Nah, ini adalah fosil kalikelornya yang baru saja saya bilasi, baru saja saya bersihkan di air keran, sehingga kotoran-kotoran atau kapur, zat kapur yang berada di dalam fosil kalikelor setelah keluar tidak lagi menempel di bagian luar fosil kalikelornya, sehingga fosil kalikelor menjadi bersih teman-teman. Terus untuk perendaman dan kenapa fosil kalikelor direndam, dan juga kenapa fosil kalikelor disudahi perendamannya, semua itu ada alasannya. Yang namanya di dunia ini semuanya selalu ada sebab akibat, ibaratnya begitu ya. Khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, ini perlu diketahui, jangan asal ikut-ikutan saja. Kalau mengetahui fosil kalikelor orang lain atau teman atau sahabat siapapun yang direndam, itu tujuannya, khususnya yang masih pemula, tujuannya untuk menjadikan fosil kalikelor ini agar menjadi fosil kalikelor yang lebih bagus lagi secara tampilan. Jika diasah menjadi mata cincin ataupun mata liontin, maka hasilnya akan semakin mulus, semakin bagus, semakin indah, dan semakin agak terkesan lebih berkilau, intinya begitu. Karena kapur atau kotoran yang terkandung di dalam fosil kalikelor ini sebagian sudah banyak yang keluar, begitu teman-teman. Lalu kalau dari segi energinya bagaimana? Nah, untuk segi energinya, ini fosil kalikelor ini energinya akan melemah jika direndam. Namun ada nilai plusnya juga. Setelah direndam, meskipun fosil kalikelor ini secara alami energinya akan menurun, maka nanti seiring berjalannya waktu, katakanlah kira-kira sekitar 2 hari, 3 hari, atau mungkin sampai 5 hari, maka fosil kalikelor ini energi secara alaminya akan kembali pulih secara alami, dan itu biasanya kembalinya akan semakin kuat secara alami. Itu pun pada sebuah fosil kalikelor yang memang benar-benar berkualitas, atau fosil kalikelor yang memang benar-benar aktif secara alami. Karena untuk mendapatkan fosil kalikelor yang mempunyai energi aktif secara alami itu tidaklah mudah. Makanya zaman dahulu banyak sekali orang tua-tua zaman dahulu mengatakan bahwasanya fosil batu kelor atau yang biasa disebut zaman dahulu itu menyebutnya batu kelor, bukan fosil kalikelor. Kalau fosil kelor itu penyebutan di zaman sekarang. Zaman dahulu dikatakan bahwasanya batu kelor itu sangatlah langka. Yang dimaksud langka itu adalah kualitasnya, atau gali kelor yang memang benar-benar aktif secara alami, bukan gali kelornya. Kalau sekedar gali kelor banyak sekali kita jumpai dan mudah kita mendapatkan, entah itu dalam pencarian sendiri ataupun membeli atau juga memahari begitu.
untuk fosil Gallic Kelor yang memang berkualitas ataupun fosil Gallic Kelor yang memang benar-benar aktif secara alami, itulah yang langka dan itu tidak mudah kita dapatkan begitu. Dan nilai plusnya lagi, selain nantinya seiring berjalannya waktu sekitar 2 hari, 3 hari ataupun mungkin 5 hari setelah energinya pulih kembali, satu, selain energinya biasanya semakin meningkat, bisa 2 kali lipatnya. Selain itu juga energinya semakin halus. Nah, itu istimewanya atau nilai plusnya begitu teman-teman. Jadi jangan asal ikut-ikutan saja. Kalau tahu fosil Gallic Kelor direndam, ikut-ikutan direndam, tidak tahu maksudnya, tidak paham yang sebenarnya itu bagaimana. Karena ini saya sudah melakukan uji coba dan berkali-kali selama bertahun-tahun dalam menggali pengetahuan tentang fosil Gallic Kelor secara alami menurut penelitian saya, bukan katanya, sehingga saya bisa bercerita di sini begitu. Ya, setelah fosil Gallic Kelor ini saya angin-anginkan di luar dan sudah mulai agak sedikit kikis meskipun belum mengering sepenuhnya, agak sudah mulai berkurang airnya. Maka fosil Gallic Kelor ini akan saya bawa masuk sambil kita santai-santai menikmati secangkir kopi dan juga rokok di dini hari ini teman-teman ya, sambil menyapa sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Ya, akan saya tunggu di sini agar sampai kering. Nanti kalau sudah selesai kering, akan saya masukkan lagi ke wadahnya tadi, yaitu wadah toples. Ini sebentar lagi akan kering dan setelah kering nanti akan saya masukkan ke toples lagi teman-teman. Ya, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.